Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan Elvira. Saya dari Universitas Wijaya, Fakultas Biologi. Jadi guys, di sini saya akan memaparkan tentang virus. Nah, sebelum itu saya akan memaparkannya menggunakan PPT. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, terus ikutin saya. Bersama saya Jihan Elvira. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang virus. Nah, langsung kita lihat ya, apa itu virus? Jadi, apa itu virus? Virus ini merupakan partikel menular kecil yang dapat mereproduksi hanya dengan menginfeksi sel inang. Jadi, virus ini mengambil alih sel inang dan menggunakan sumber dayanya untuk membuat lebih banyak virus. Pada dasarnya, virus ini memprogram ulang untuk menjadi pabrik virus. Karena virus-virus ini tidak dapat berkembang dengan sendirinya, kecuali tanpa inang. Virus ini dianggap bukan makhluk hidup. Karena virus ini ada beberapa ciri yang tidak termasuk makhluk hidup. Slide selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Yang pertama itu virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Terus yang kedua, virus ini memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. Nama virus itu tergantung dari asam nukleat yang menyusun genomnya. Yang ketiga, maksud saya yang keempat, virus tidak memiliki enzim metabolisme. Nah, yang kelima, setiap virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Dan yang terakhir, keenam, virus itu tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi saja. Selanjutnya, yaitu struktur virus. Nah, struktur virus ini bermacam-macam, tergantung dengan virus-virusnya masing-masing. Salah satunya yaitu virus bakteriofage. Dapat kita lihat yaitu virus bakteriofage ini bentuk T dengan strukturnya kepala yang berisi DNA dan selubung, tabung, dan serabut untuk menempelkan virus itu ke sel inang. Selanjutnya yaitu siklus hidup virus. Siklus hidup virus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu siklus lisis, yang kedua yaitu siklus lisogenik. Jadi siklus ini saling berhubungan. Nah, jadi siklus lisis ini merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Dan yang kemudian kedua, siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, fage berinteraksi ke dalam kromosom bakteri. Integrasi ini yang disebut profage. Nah, siklus lisis ini dapat kita lihat ada beberapa tahap, yaitu 4 tahap. Yang pertama itu tahap pelekatan. Tahap pelekatan ini fage melekat pada suatu bakteri. Dan yang kedua yaitu tahap penetrasi, di mana DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang. Dan yang ketiga yaitu tahap replikasi dan sintesis. Sel itu membuat komponen-komponen virus. Nah, yang terakhir yaitu tahap pematangan. Tahap pematangan yang diikuti tahap perlepasan. Nah, jadi partikel virus yang utuh tadi
dan sel inang itu akan pecah dan virus akan keluar. Nah, untuk siklus lisogenik itu tahapannya ada 5. Yang pertama itu hampir sama dengan siklus lisis, tahap pelekatan yang pertama. Jadi tahap pelekatan ini fage melekat pada suatu bakteri, yang kemudian tahap penetrasi DNA. Jadi tahap penetrasi DNA ini, DNA fage itu dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, yang kemudian tahap ketiga itu tahap DNA fage itu disisipkan pada kromosom sel bakteri. Dan yang keempat yaitu kromosom yang telah tersisipi profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Ingat, selama ada pembelahan sel. Nah, yang terakhir yaitu pada kasus yang jarang terjadi virus itu ada juga yang tidak bisa terjadi. Nah, jadi kalau jika terjadi itu ketika profage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus lisis. Jadi siklus lisogenik ini bisa masuk ke siklus lisis untuk meneruskan siklus hidup virus. Nah, yang kemudian slide selanjutnya mengenai manfaat virus bagi kehidupan. Jadi guys, virus ini juga bermanfaat bagi kita. Ada 3 manfaat dari virus, yaitu yang pertama itu antibakterial. Jadi virus ini dapat dimanfaatkan sebagai antibakterial karena virus ini dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu pada produk-produk makanan yang diawetkan. Dan yang kedua yaitu virus ini juga bermanfaat untuk pembuatan insulin. Jadi virus dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan insulin. Sebagai contoh, virus penyebab kanker dapat dicangkokkan bersama dengan gen-gen penghasil insulin atau zat lain ke bakteri, sehingga bakteri tersebut dapat berkembang biak dengan cepat dan sekaligus memproduksi insulin atau zat lainnya. Kemudian yaitu virus ini juga untuk pembuatan vaksin. Nah, beberapa kasus di sekarang ini yaitu virus corona ini kita menggunakan vaksin. Jadi virus dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin berbagai jenis mikroba penyakit bagi manusia seperti vaksin corona 2019, vaksin Sabin dan Salk untuk mencegah penyakit polio, vaksin Pasteur untuk mencegah penyakit rabies. Nah, jadi vaksin-vaksin ini dapat dimanfaatkan sebagai antibodi. Nah, yang kemudian virus ini juga dapat menyebabkan penyakit, ya. Virus dapat menyebabkan penyakit baik dari penyakit pada tanaman, penyakit pada hewan, penyakit pada diri kita sendiri yaitu pada manusia. Yang pertama yaitu penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman ini banyak ya guys. Ada yaitu mozaik. Nah, penyakit pada tanaman ini yaitu mozaik, burik kuning. Jadi ada juga kerdil. Jadi tanaman itu menjadi kecil. Yang pertamanya yang dari induknya yaitu besar-besar, sedangkan gara-gara ada virus jadi tanaman dapat menjadi kerdil. Nah, yang kedua yaitu penyakit pada hewan. Nah, penyakit pada hewan ini berbagai macam juga ya guys. Yang pertama yaitu polioma, yang kedua yaitu NCD atau Newcastle disease. Yang ketiga yaitu rabies. Nah, rabies ini kan sering ya
kita mendengar rabies gitu, rabies anjing lah, itu gara-gara hewan tersebut terkena virus. Nah, yang terakhir itu adenovirus. Nah, kemudian itu penyakit pada manusia. Nah, yang kemudian yaitu penyakit pada manusia. Nah, penyakit pada manusia ini nih banyak ya. Yang contohnya itu AIDS, kedua itu hepatitis B, DBD, influenza, SARS. Yaitu SARS itu bisa mengganggu pernapasan kita, polio, smallpox. Nah, ada lagi yang lagi baru-baru ini yaitu virus corona. Virus corona ini belum ada penyakitnya, belum ada obatnya kecuali dengan vaksin tadi. Selanjutnya itu, nah, tidak terasa ya guys, udah di ujung pemateri yang terakhir ini, kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu virus memiliki beberapa ciri penting yang sama dengan kehidupan berbasis sel. Jadi misalnya virus ini memiliki genom asam nukleat berdasarkan kode genetiknya yang sama yang digunakan dalam sel semua makhluk hidup. Selain itu juga, seperti pada kehidupan berbasis sel lainnya, virus ini memiliki variasi genetik dan dapat berevolusi. Jadi meskipun tidak memenuhi definisi makhluk hidup, virus itu tampaknya berada dalam zona yang dipertanyakan. Jadi virus ini masih dipertanyakan. Nah, see you on next presentation. Nah, jadi guys, itu adalah video pembelajaran tentang virus. Jadi saya akan menutup video ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan dengan kalian. Saya Jan Elvira, saya pamit undur diri.